statusnya sama suami masih suami istri, maksudnya belum bercerai kan? Kalau Secara untuk bercerai secara hukum ya, catatan negara ya, saya belum. Dan suami juga belum pernah mengucapkan menceraikan Bu Neneng? Sudah melakukan talak atau belum? Pernah sekali. Gua akan pulangin ke rumah Oh, orang tua. bahasanya begitu. Jadi gini Mas Wahid, memang di kalangan para ulama itu ada terjadi perbedaan pandangan. Ketika suami mengucapkan tolak itu mesti dari sore. Saya tolak engkau, misalkan suaminya Ibu Neneng menyampaikan saya tolak kau Neneng pulang, nah itu dijatuh. Tapi kalau dalam praktek, kalau saya lihat sinyal tadi apalagi gelombang pengadilan, secara hukum negara itu masih statusnya masih dalam ikatan perkawinan. Meskipun secara substansi agama ini nggak didapatkan lagi nilai-nilai perkawinan karena sudah menjauh dan masing-masing sudah berpisah kan gitu loh, dan nggak ada tanggung jawab apa itu baik nafkah lahiriah maupun nafkah batini kan. Tapi dalam ikatan negara melalui tadi itu sebenarnya Ibu masih ada, Masih gitu. ada. Itu namanya pernikahan yang digantung. Pernikahan digantung, dana nggak bertanggung jawab, tapi negara masih menyatakan terikat. Jadi sesungguhnya Ibu masih punya hak, untuk menuntut sama dia secara negara. Yang kedua, dia masih punya kewajiban karena diikat tadi itu belum jatuh secara hukum negara tadi, gitu loh. Tetapi kan dia sudah melepas tanggung jawab. Ini kan menjadi apa ya? Menjadi tergantung. Artinya Ibu Neneng sudah boleh ya ketika dia mengajukan ke pengadilan untuk pisah, sudah boleh karena kan sudah nggak dinafkahin. Kalau yang pertama aspek tidak dinafkahi sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Yang kedua aspek penyimpangan melalui suaminya berselingkuh ini sudah sangat memenuhi karena apa? Dia sudah termasuk melakukan perbuatan apa itu fahisyah, perbuatan keji tadi itu, perbuatan maksiat kepada Allah, makanya sudah terpenuhi gitu loh. Artinya kembali ke Ibu Neneng ya. Tapi kembali kepada Ibu Neneng, Iya. kalau misalkan Ibu Neneng mengajukan ke pengadilan, terus biasanya begini Mas Farid, pengadilan itu tidak serta-merta langsung diputus. Dia akan dimediasi, Bapak benar mau menceraikan, apa nggak sebaiknya dipikirkan, ini kan punya anak, demi masa depan anak, sudahlah saling mengalah, Bapak bertaubat, Ibu juga memaafkan. Biasanya begitu, ternyata misalkan Bapak ini sudah Pak, saya mohon ampun, bertobat, saya akan biasanya damaikan, dikasih waktu nanti. Ternyata 6 bulan kemudian lagi, ini terjadi pertengkaran lagi, baru kemudian diajukan lagi, barulah biasanya begitu. Artinya tidak semudah itu. Tidak semudah. Ya. Tapi kalau ketika yang pertama Bapak menyatakan tadi, udah, kamu mau cerai, udah saya terima. langsung dipukul palu sama pengadilan, jatuhlah talaknya tadi. Artinya usaha damai memang sudah tidak bisa. Iya, ya, usaha saat damai, ini. tapi biasanya pengadilan akan berusaha menempuh mediasi supaya apalagi punya anak, tujuannya adalah supaya anak ini tetap dalam utuh jalinan ikatan suami istri orang tuanya. Iya. Bu Neneng, Ibu kalau misalnya suatu saat ketemu lagi sama anak Ibu yang pertama, Iya. apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya hanya ingin mengatakan, Mama kangen Dek. Mama ingin ketemu. Maafkan Mama bila Mama salah. Mama sayang sama Adik. Jadi Ibu berbesar hati untuk memaafkan, dan Ibu akan mengasuh dengan baik. Ibu akan menjaga anaknya, ya Bu ya. Insyaallah Pak Ustadz. Ya baik. Ini saya kira sudah langkah yang bagus Ibu, langkah yang bagus. Bagaimanapun ini amanah Allah, Ibu punya tanggung jawab, dan mudah untuk masa depannya, untuk anaknya. Ya Ibu, ternyata ini anak Ibu, alhamdulillah. Di sini Ayo, nak, sayang, ayo. Kamu ngapain di sini? kangen Dek, mau peluk kau Dek. Maafin Mama Dek. Mama kangen. Mau peluk Jahat. Kamu bohong. Mama kangen. Kamu kangen Mama Dek. Dek, sini sebentar Sama ya. Ibu yang baik ada. Di sini sama Om dulu sini sebentar Ibunya yuk. baik, ibunya ingin sama Duduk adek. dulu. Ya. Gini, namanya Nadia betul? Iya. Iya, Nadia ini ibunya Nadia. Ingin sebenarnya minta maaf. Iya. Sebenarnya kalau dari ceritanya sih nggak ada yang salah dari ibu Nadia. Cuma ini seorang ibu mau minta maaf sama anaknya yang belum ngerti apa-apa. Mungkin Nadia juga belum tahu masalahnya seperti apa dan kita juga nggak akan cerita. Tapi coba dengarkan dulu
ibunya dia mau ngomong apa. Silakan. Ya. Ibu minta maaf deh. Maafin mama. Karena fitnahan bapak kamu belum mengerti kesalahan mama di mana. Tapi mama yakin kamu akan mengerti. Kamu dewasa, kamu akan mengerti semuanya, Dek. Mama bohong. Mama penjahat. Mama penjahat di mana, Dek? Mama penjahat di mana, Dek? Saya mau tahu, Dek. Mama mau tahu, Dek. Bu Neneng, Mama mau tahu, coba Dek. pelan-pelan dulu Bu Neneng. Ini anak-anak, dia mungkin masih shock, masih belum ini kan jauh dari Bu Neneng. Coba ngomong pelan-pelan. Kamu tidak melihat mamamu sendiri, Dek. Mama bohong. Mama kangen, Dek. Mama kangen, Dek. Mama tapi bohong. Bohong di mana, Dek? Nadia kenapa dari tadi ngomong mamanya bohong? Kenapa? Mama pembohong. Emang yang Nadia dengar apa soal tentang mama? Pokoknya mama pembohong. Gini, Nadia, Ustadz, Iya, iya. seorang ibu nggak akan pernah untuk menyakiti anaknya. Betul. Jadi Ya. jiwa besar ibu, pengorbanan ibu itu segala-galanya akan diberikan untuk anaknya. Ya. Untuk anaknya, bahkan kalaupun misalkan bertengkar dengan bapaknya atau anak salah, maka orang tua biasanya akan mudah memaafkan, apalagi seorang ibu. Jadi ibu ini kan apa ya, Allah memberikan salah satu bagian dari sifat kasih sayang Allah, ada namanya Rahim, itu kan ibu. Ini salah satunya adalah jasa besar karena kita ada di alam kasih sayangnya daripada seorang wanita, yaitu seorang ibu. Lah kasih sayang inilah yang biasanya akan terus mempengaruhi alam kehidupan seorang ibu kepada anaknya. Jadi bahkan anaknya dalam keadaan jauh dimanapun ada kerinduan yang luar biasa. Dan pagi ini kita menyaksikan bagaimana Bu Neneng ada kerinduan yang luar biasa pada anaknya karena berpisah beberapa saat tentu, mungkin karena anandanya ini kan berpisah beberapa lama, mungkin ada persoalan pesimisnya. Ya saya kira ini butuh waktu Mas Farid. Insya Allah Ibu Neneng juga bersabar sambil terus Ibu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing anandanya ini di kelak kemudian hari, mudah-mudahan juga nanti akan tumbuh menjadi anak yang dewasa, kelak menjadi anak yang sukses, anak yang baik. Jadi ibu juga perlu bersabar, tidak serta-merta. Ini adalah butuh proses. Nanti insya Allah pada saatnya juga Nadia akan mengerti, dan tentu kita akan berharap Nadia akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang bergaul dengan lingkungannya. Ananda kelas berapa nak sekarang? Kelas 2 SMP. Alhamdulillah kelas 2 SMP, belajar yang rajin lah ya di sekolah, ikut mengaji, ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Ini menjadi bekal yang sangat baik untuk Nadia di masa depan menatapnya, dan mudah-mudahan Nadia nanti menjadi orang yang sukses, juga nanti akan bisa mengangkat derajat ibundanya, juga ayahandanya. Ini semua adalah keluarga besar dan tentu pada di sini. Maafin aku. Mama sayang Nadia, mama sayang. Mama kangen. Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Sari, kita berbahagia sekali. Iya. Ada dua hamba Allah, ibu sama anaknya Allah pertemukan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kedepannya pada Bu Neneng sama Anandanya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya cuma minta satu pesan sih Pak Ustadz, boleh disampaikan ke mungkin ayahanda dari Nadia. Dan melalui forum yang bagus ini kepada ayahanda dari Nadia dan suami dari ibu ini, saya kira kalau ada pertengkaran segeralah kita kembali pada jalan yang baik. Bun, apalagi ibu tadi sudah berkesediaan untuk memaafkan. Yang terpenting adalah yang harus diingat bagi seorang suami, apalagi punya anak, adalah mengalah, bukan berarti kalah, mengalah untuk masa depan anak-anak kita ini. Dan ketika kita sebagai seorang pasangan suami istri sudah usia tua, ada satu yang kita harapkan adalah tumbuh pasokan kebaikan-kebaikan dari anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan ayahanda dari Nadia dan suami dari Ibu Neneng yang menyaksikan ini, mudah-mudahan tergerak hatinya dan kembalilah kepada berumah tangga yang baik lagi. Insya Allah Allah akan memaafkan dan Allah akan merahmati dari ikhtiar dari suami istri yang ingin membina rumah tangga yang baik untuk kepentingan masa depan anak-anaknya. Amin. Dan melalui pesan ini Ibu, saya kira jangan pernah berhenti, terus bertawakal kepada Allah dan memohon hidayah dan mohon petunjuk Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan
dan bisa mengantarkan Ananda Nadia menjadi kelak menjadi orang yang bermanfaat dan bermanfaat. Amin. Insya Allah.